Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena aku mau nge-review nih foundation baru lagi dengan harga yang terjangkau. Ini tuh sebenarnya belum banyak yang request ya. Aku nggak tahu apakah kalian nggak tahu kalau misalnya OMG Yes mengeluarkan foundation baru. Ini yang namanya OMG Coverless Liquid Foundation yang seperti ini. Katanya sih ini limited edition, jadi biasanya kalau limited tuh nggak banyak produksinya. So langsung aja aku order, dan kalian tahu nggak, kemarin aku belinya tuh di harga 25 ribuan aja. Walaupun untuk harga aslinya kalau aku cek dia sekitar 32.500. Wow, foundation under 50.000. Ini setahu aku dulu yang pernah aku review itu dari Purbasari dan baru dari OMG ini. So pastinya penasaran banget kan sama ketahanannya kayak gimana? Pastinya di videoku kali ini aku bakal kupas tuntas ya. Mulai dari packagingnya, teksturnya, seperti apa waktu dipakai di wajah aku, dan sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nunggu video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya! Oke, sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Jadi di sini sebenarnya aku beli 2 shade karena aku agak ragu-ragu gitu ya. Memang seperti biasa aku nggak lihat review dari beauty influencer yang lain, jadi aku belum tahu untuk warna-warnanya tuh kayak gimana. Secara harganya di 25 ribuan, ya udahlah ya, aku pilih 2 shade warna ini. Kalau dari boxnya sih dia masih OMG banget ya, kayak warna hitam dan merah. Udah gitu bagian depan ada nama produknya OMG Coverless Liquid Foundation, dan untuk lemnya sendiri tertera di sini buildable coverage dan juga ultra skin blur. Jadi bisa di build ya untuk coveragenya, udah gitu bisa ngeblurin kayak tekstur kulit kemungkinan. Nanti langsung kita akan lihat aja ya waktu dipakai di wajah aku. Terus ini untuk shade yang aku beli ada 21W yang light sama 31W yang beige. Kalau nggak salah sih ini ada sekitar, bentar aku lihat dulu, ada 6 shade. Jadi kalian bisa pilih-pilih aja kira-kira mana shade yang cocok di tipe skin tone kalian. Seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya buat kalian yang selalu penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Kali-kali aja ada bahan yang mungkin kalian gak cocok ya. Udah gitu untuk netonya nih, ternyata memang harga terjangkau, itu netonya gak terlalu banyak, dia ada 15 ml dengan harganya tuh 32.500. Ya, menurut aku ya cukup wajar ya, karena kan biasanya foundation tuh kayak 30 mili, 40, bahkan ada yang 50 mili juga. Ini agak sedikit dari foundation pada umumnya, tapi tetap aja harganya terjangkau. Dan kalau aku lihat nih di sisi lain ada klaimnya, tahan sampai 12 jam ya. Kita akan buktikan hari ini dipakai seharian kayak gimana. Udah gitu juga semi matte finish oil control, bisa mengontrol minyak, hasilnya nggak terlalu matte. Pokoknya nanti lebih detailnya akan langsung aku buktikan aja klaimnya waktu dipakai di wajah aku. Dan ternyata di harga segini, ini tuh nggak cuma foundation aja, ada kandungan skincare-nya nih seperti vitamin E, jojoba oil, dan juga SPF 20 PA++. Wow, nggak ngerti lagi ya, dengan harga segitu ternyata ada kandungan-kandungan yang bisa memproteksi kulit juga. Terus tertera di sini expiry date-nya sampai tahun 2027, tapi setelah dibuka, bentar. Kayaknya sih nggak ada ya tulisannya, cuman biasanya kalau foundation tuh sekitar 12 bulan atau 1 tahun aja. Di sini seperti biasa karena ini brand lokal sudah ada nomor BPOM dan juga halal. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi untuk foundationnya ini aman buat dipakai. Dan sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang awalnya tuh dengan harga segitu kayak nggak mungkin botolnya kaca. Tapi kalian bisa lihat sendiri. Ini bener-bener dari kaca yang tebel dong, kayak foundationnya makeover ataupun dari brand lain yang modelannya mirip kayak gini, cuman dia memang lebih kecilan gitu. Dengan detailnya di bagian bawah tuh doff bening, jadi kita bisa lihat shade warnanya. Tutupnya warna hitam, dan kalau dibuka ya sama kayak foundation pada umumnya, dia ada pumpnya kayak gini untuk pengambilan produknya ya. Udah gitu ini selain ada nama produknya, juga ada nama shade dan expiry date sama netonya. Jadi nggak ada keterangan di bagian bawah, semuanya tertera di depan sini. Dan sebelum aku aplikasikan di wajah aku mau swatch dulu untuk dua warna ini ya. Karena memang ini aku beli shade yang beda. Akan aku aplikasikan di pipi aku. Yang pertama ini adalah shade 31W beige. Yang menurut aku dia kayak lebih warna-warna yang warm, kekuningan gitu. Dan sekarang yang kedua adalah yang 21W light. Setelah dilihat di swipe di situ kelihatan dia warnanya kuning tapi agak terang gitu.
Jadi memang ini tuh kemarin untuk medium dan light skin tone. Kalau aku perhatikan seperti ini sebenarnya menurut aku untuk yang 31 itu lebih gelap dari tipe skin tone aku. Sedangkan untuk yang 21 itu sedikit agak terang dibandingkan skin tone aku. Jadi belum ada yang match banget dan di sini sekalian aku tes setelah dipakai lumayan lama ya. Ternyata kelihatan di situ keduanya oksidasi. Kalau dilihat dari warnanya, yang 31W beige itu jadi kayak lebih kelihatan lagi kuning ke orange gitu. Jadi memang nggak match kalau dipakai sendiri di tipe skin tone aku. Yang untuk 21 masih agak terang, tapi sebenarnya masih bisa sih ya, karena dia oksidasi. Cuma sekarang aku akan coba padukan untuk keduanya ya, seperti apa. Nih aku swipe di pipi aku lagi. Menurut aku untuk perpaduan keduanya ini lebih oke untuk tipe skin tone aku. Jadi kayak yang 21 tadi kan menurut aku kayak kurang kuning, tapi yang 31 itu terlalu kuning dan gelap. So setelah dicampur ya semoga aja bisa bagus ya. Langsung aja sekarang aku akan kasih tunjuk cara pengaplikasiannya. Ini udah aku pakai di wajah aku, foundation 25.000, flawless bener ya. Dan lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, kayak gini untuk kondisi wajah aku sebelum pakai foundationnya ya, masih dengan beberapa imperfection wajah. So nanti kita akan lihat coveragenya, karena kan ini namanya Coverless Liquid Foundation. Semoga coveragenya bagus ya. Dan di sini sebelum mengaplikasikan aku shake dulu ya untuk si foundationnya OMG. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku campur untuk dua warnanya kayak gini. Teksturnya tuh dia sebenarnya nggak terlalu cair banget, tapi juga nggak kental, pas gitu. Kental dan agak cair terus kayak kelihatan glossy ya. Dan sekarang aku langsung akan aplikasikan di wajah aku di sisi kanannya. Nih aku totol-totol kayak gini, setelah dicampur sih semoga aja warnanya nanti bagus. Dan selanjutnya setelah udah kayak gini barulah aku akan ratakan. Seperti biasa aku menggunakan spons andalan aku ini dari Muak yang Triangle Puff namanya kalau nggak salah. Aku tap-tap seperti ini. Karena memang teksturnya agak cair, menurut aku cepet banget meratanya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Area bawah mata aku aja udah tercover dengan bagus. Dan di sini aku sudah masuk di area dahi. Seperti biasa harus tap-tapnya tuh bener-bener yang nempel banget. Biar nanti dia juga nggak gampang longsor. Apalagi kalau kalian udah skin prep sih dia kayak lebih akan nempel lagi gitu. Untuk warnanya di sini kalian bisa langsung lihat aja. Menurut aku sih pas ya di tipe skin tone aku. Nanti detailnya bakal aku kasih tunjuk. Sengaja ini nggak aku skip ya. Biar kalian bisa lihat proses mengcover wajah aku tuh kayak gimana gitu. Wow, kalau aku lihat sih ini kayaknya udah lumayan flawless ya. Nih, di bagian afternya sisi kanan wajah aku. Itu kayak sudah matte, tapi matte-nya lagi dan lagi nggak terlalu matte banget, kayak agak glow gitu. Ini kalau aku zoom biar kalian bisa lihat detailnya. Ternyata untuk di bagian noda di pipi masih ada kelihatan samar-samar tipis, nanti mungkin bisa kita layer. Tapi untuk finishnya menurut aku nggak dempul karena dia agak sedikit glow ya. Ini kalau dari jauh seperti ini sudah bisa meratakan warna kulit aku. Dan kalau dibandingkan dengan sisi kirinya kelihatan ya udah cover imperfection juga. Beda banget sih di situ. Oh ya, BTW ini karena cahayanya dari kanan, jadi memang yang sebelah kiri itu agak sedikit lebih gelap gitu secara kelihatannya di kamera. Dan sekarang untuk sisa dari si foundationnya masih ada ya di tangan aku. Ini aku akan pakai di sisi kiri. Tadi kan aku pakainya masing-masing satu pump dan aku campur ya. So di sini aku akan totol-totol lagi dan ratakan lagi menggunakan puff seperti ini. Kalau menurut aku sih warnanya jadi pas, nggak terlalu terang, tapi ada sedikit kekuningan dari percampuran beige-nya tadi ya. So sepertinya juga kalau aku mau pakai bakal aku campur lagi. Ini aku bakal kasih tunjuk kalau spons aku ini nggak nempel sama sekali. Jadi dia nggak nyerap produk dan semuanya bisa nempel ke wajah. Oke, seperti ini untuk hasilnya setelah selesai di wajah aku. Kalau dilihat dari klaimnya di sini, dapatkan tampilan kulit halus yang flawless dengan OMG Coverless Liquid Foundation. Coveragenya itu dapat disesuaikan dari tipis hingga tebal, menyamarkan kemerahan bekas jerawat dan juga noda hitam. Kalian bisa langsung lihat aja ya. Memang semuanya bisa tersamar, khususnya kalau noda kemerahan tuh cepat, tapi kalau untuk noda hitam di wajah aku perlu 2 layeran sih. So setelah aku lihat untuk before afternya di sini, memang dia bisa meratakan warna kulit aku dengan finish yang tidak terlalu matte. Jadi kayak kulit natural yang sedikit agak glow gitu ya.
Dan aku juga suka perpaduan warnanya, tadi aku pakai light sama beige ya. Ini match di tipe warna kulit aku. Karena memang tipe muka aku tuh normal to oily, pastinya aku akan set menggunakan bedak ini seperti biasa ya. Kalau kalian udah ngikutin channel aku tahu ini dari Rose All Day. Yang dari ini lightweight loose powder, dia translucent gitu dan juga oil controlnya tuh biasa aja. Dan di sini aku aplikasikan seperti biasa di T-zone area karena memang itu yang sering gampang berminyak ataupun keringetan ya. Ini di sekitaran hidung aku, udah gitu di bagian dahi aku yang juga sering keringetan, sama di dagu yang memang di situ juga berminyak, kadang nempel-nempel masker juga. Terus setelahnya tinggal di swipe-swipe menggunakan brush kayak gini biar hasilnya tambah natural dan merata aja sih. Sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 11.40, jadi sekitar setengah 12 siang. Dan pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya di wajah aku ya. Seperti biasa, makeup flawless matte natural ala aku, tanpa pakai primer, setting spray, ataupun highlighter. Jadi disitu bener-bener matte dan waktu aku zoom, se-flawless itu sih di muka, nggak kelihatan dempul juga. Dan sejauh ini sih yang aku rasakan juga ringan di wajah. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa, bakal aku pakai dulu seharian ini. Dan akan aku update di akhir video. So, pasti tonton videoku sampai habis buat tahu untuk klaim-klaimnya tadi di foundation harga 30 ribuan, apakah cukup worth to buy nih buat kalian coba dan beli. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update yang pertama ini 353 atau pakainya tuh udah sekitar 4,5 jaman ya. Menurut aku sih ini kondisinya masih cukup oke. Kalau kalian bisa lihat nih, blush sama complexion di pipi tuh masih bagus. Bahkan di sisi kiri pipi aku juga sama. Cuman ini di bagian hidung, wow, pas aku pegang tiba-tiba kayak ngelopek gitu loh. Karena memang udah lumayan berminyak sih di area itu. Cuman untuk lipatan hidung aku tuh masih mending banget nih. Kalian bisa langsung lihat aja. Yang berminyak baru di atas hidung. Kalau untuk di bagian dahi aku, ini udah gak ngelopek di sekitaran keringat aku yang sisi kiri ya. Di situ. Begitu di bagian bekas-bekas jerawat, menurut aku agak memudar coveragenya walaupun belum yang kelihatan banget. Ya, overall sih menurut aku masih oke walaupun di area hidung atas dan bawah tuh udah agak berminyak. Terus sekarang aku akan update lagi, ini pemakaian 7,5 jam, udah jam 7 malam, kondisinya tuh udah lumayan glowy banget, kalian bisa lihat tuh di sekitaran hidung aku. Dan karena aku gak kemana-mana, di sini aku pasang masker aja, terus aku tap, lumayan lama aku tempel-tempelin karena pas kondisi lagi berminyak ya. Di sini kelihatan ternyata dia nempel di maskernya, khususnya di sekitaran T-zone aku, karena memang area itu yang gampang berminyak. Sekarang langsung akan aku zoom aja, kelihatan ya di situ. Kalau memang untuk di pipi itu masih kelihatan cukup bagus, tapi di lipatan hidung aku, di hidung kanan kiri itu udah nge-crack sih. Begitu di bagian bekas jerawat aku nih, sudah pudar untuk coveragenya. Karena memang udah berminyak, bahkan waktu aku swipe tuh udah ngegeser gitu untuk si foundation sama bedaknya udah keangkat. Di hidung aku juga kayak gitu. Ini di dahi aku karena memang super keringetan ya, udah pasti luntur. Sisa di tengahnya aja di atas alis. Tapi aku heran sih untuk di bagian pipi sini tuh kayak nggak keki gitu, walaupun udah dipakai sampai malam kayak gini. Jadi masih kelihatan bagus, blushnya juga masih ada nempel di situ. So menurut aku sih memang untuk OMG yang Coverlast Liquid Foundation ini, di muka aku sendiri sebenarnya coveragenya masih cukup oke, tapi di area T-zone udah cukup berminyak. Nih kalian bisa langsung lihat before after setelah aku hapus makeupnya. Sebenarnya masih lumayan bagus ya, khususnya di selain T-zone. So bisa disimpulkan untuk oil controlnya sih masih kurang buat aku ya. Di pemakaian 7 jam udah lumayan lumer, mungkin aman sekitar 3-4 jaman sih. Tapi kalau mau lebih nampol lagi bisa ditambahkan primer ataupun setting spray. Tapi buat di kulit normal to dry mungkin hasilnya bisa beda ya. Komen-komen di bawah dong buat yang udah coba foundationnya. Untuk harga 30 ribuan udah oke lah ya, karena dia finishnya natural dan gak keki dipakai sampai malam.